Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali ada di kebun Ciamis bersama Bang Toyib. Di kebun alpukat Panjalu ini kami kembangkan metode pruning yang kemarin kami buatkan tutorial. Dan tutorial yang kemarin kami bikinkan itu adalah tentang pruning alpukat usia 1 tahun. Nah, itu udah 2 kali pruning. Bang, mana hasilnya kalau yang sudah berbuah? Nah, kita lihat. Seperti ini metode pruning yang kami kembangkan di kebun kami. Kita lihat. Nah, ini adalah pohon alpukat yang usia 2 tahun. Nah, seperti ini. Usia 2 tahun sebesar ini. Dan nah, seperti ini. Nah, pruning yang kami lakukan kemarin adalah tujuannya memastikan bahwa batang besar, batang primer, ini batang primer itu bisa maksimal. Pertumbuhannya membesar. Kemudian ini batang sekunder, batang air yang kemudian kami pelihara menjadi batang sekunder. Dan ini nanti tetap ada sortasi. Ini yang seperti kemarin saya sampaikan. Ini tidak akan bisa membesar. Yang bisa membesar adalah yang seperti ini. Ini kalaupun membesar, ini nanti akan kita buang karena ini akan menjadi batang paling bawah. Ini. Kemudian kita lanjutkan. Ini batang sekunder. Ini batang sekunder. Batang sekunder ada 3. Ada 4 batang sekunder, ada 5, ada 6. Ada 7, ada 8, ada 9, 10, 11, 12, dan 13. Ada 13 batang sekunder. Nah, ini kita menyambung dari yang kemarin kita jelaskan. Inilah batang sekunder yang nanti ini batang ini akan membentuk batang-batang tersier seperti ini. Inilah yang nanti akan kita buang. Ini akan kita buang. Dan sekarang belum waktunya. Nah, ini akan tumbuh. Jadi walaupun kemarin kalian pangkas semua, nggak usah khawatir karena akan bertumbuh. Akan makan tumbuh mata tunas seperti ini. Ketika ada 11 tadi batang sekunder akan muat 10 kilo. Andai kalau 10 kilo kali 11 berarti udah 1 kintal. Kalau 5 kilo berarti 50 kilo. Nah, ini andai kata ini buah-buah ini menjadi membesar, tidak kena lalat buah, tentunya ini akan mampu menghasilkan 5 sampai 10 kilo. Dan ini sangat kuat. Nah, itu artinya hasil pruning yang kita ciptakan kemarin berhasil. Yang kedua, batang kedua seperti ini. Inilah batang kedua. Ini batang kedua, yang ini batang sekunder, sehingga dia akan membentuk batang tersier seperti ini, dan nanti percabangan ini terus. Nah, ini kita saksikan. Inilah batang air yang kemudian dia akan menjadi kering seperti ini. Kenapa kering? Karena dia satu, seleksi alam, ketika dia tidak berproduktif, dia akan mati dengan sendirinya. Kedua, faktor karena pencahayaan tertutup, kurang. Makanya pohon juga punya seleksi alami. Nah, ini pruning, ada hasil pembuangan. Ini kemarin nggak dibuang karena ada buahnya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketika sudah terbentuk seperti ini, kita tidak lagi perlu banyak-banyak melakukan pruning di ujung. Yang kita lakukan pruning itu adalah di tengah. Nah, seperti ini. Seperti ini harus kita pruning. Dan seperti ini. Nanti setelah tidak ada buahnya, ini akan kita buang. Sehingga potensi buah itu tidak di tengah, tapi di samping. Nah, adapun buah di tengah itu nanti dari buah dari bagian atas seperti ini. Nah, kalian lihat, inilah metode pruning yang kami kembangkan, sehingga batang-batang ini hasil pruning. Terus kemudian dia ke samping, terus ke samping, sehingga pencahayaan seperti kalian lihat
sangat bagus. Nah, ini pentil-pentil yang baru inilah nanti akan kita treatment. Kita akan coba menggunakan pembungkus. Kita akan menggunakan pembungkus. Nah, seperti itu buahnya. Andai kata ini tidak dihajar lalat buah, ini sangat lebat sekali. Dan ini adalah eksperimen kami bagaimana ketahanan R1 terhadap lalat buah. Idealnya buah yang tidak terserang lalat buah seperti ini. Itu. Nah, ini sudah mulus. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan lihat ketika lalat buah ini masuk, dia tidak akan membesar. Seperti ini. Dia tidak akan membesar. Sehingga karena ini masih bersifatnya uji coba, nah seperti ini, kita akan biarkan. Dan ini panen pertama. Bang, sayang buahnya kenapa nggak dirawat dari awal? Kita butuh belajar. Kita tidak ada yang ahli di sini. Kita tidak ada yang ahli dan kita semua belajar sehingga bagaimana mengantisipasi. Dan ini adalah ilmu yang akan kita kembangkan terus-menerus di sini. Sehingga kami tidak mau menggunakan ilmu yang katanya, padahal kami tidak coba lakukan. Nah, seperti ini. Banyak sekali buah yang rontok. Dan memang lalat buah ini sudah menjadi PR terbesar kami. Nah, kembali ke pruning, inilah hasilnya. Inilah hasil dari apa yang kami sampaikan kemarin, bagaimana kita harus menciptakan batang utama itu tegak lurus, kuat, kemudian batang primer, batang sekunder. Kita uji coba dengan kita naik ke batang pohon ini. Kalian bisa lihat betapa kuatnya batang ini menopang beban berat saya yang sekitar 75 kg. Saya lebih dari 70. Artinya ketika saya duduk di satu dahan ini, beban saya sekitar sepertiganya saya berikan ke dahan ini, dan ini kuat, mampu menopang beban saya. Artinya sekitar 20-25 kg dia mampu menopang buah yang nanti akan berproduksi. Nah, seperti ini. Ketika ini ada 10-13 batang di pohon ini, usia 2 tahun, mampu menopang minimal 100 kg. Dan itu sesuatu yang pekebun impi-impikan, bahwa pohon jangan dulu bicara produktivitas, tapi siapkan dulu batang utama, batang sekunder, batang tersier, dan ranting-ranting tumbuh pada dahan yang kokoh. Sehingga ketika pohon ini disuntik dengan pupuk dan hormon perangsang segala macam untuk target pembuahan yang maksimal, maka pohon ini mampu menopang. Kita lihat. Saya 75 kg, ketika ditambah 1 orang lagi, ini masih mampu. Untuk 2 orang masih mampu. Nah, perlu kita uji kekuatannya seperti ini. Oke. Nah, dan yang paling penting lagi adalah pohon ini proporsional. Kita kembangkan pohon ini di kebun dengan jarak tanamnya lebih rapat. Perlu sekali seorang pekebun mendapatkan tanamannya bertumbuh sesuai dengan keinginannya. Pohon itu bisa dibentuk, sangat bisa dibentuk, tetapi pembentukannya jangan asal mengikuti petunjuk yang tidak ada dasarnya. Makanya perlu saya ingatkan, pruning itu tugasnya adalah membuat batang pokok.
primer dan sekunder itu kuat dan bercabang ke samping, bukan ke atas gitu. Sehingga udara, panas matahari, proses fotosintesa itu tidak banyak terganggu di sini. Kita bisa lihat banyak tanaman yang rindang sekali, tetapi produktivitasnya rendah. Nah, kita nggak butuh banyak pohon yang rindang. Kita butuh daun-daun itu ada di setiap batang sekunder itu berkembang, tetapi tidak menutup semua bagian, sehingga proses fotosintesa berjalan lancar. Pruning itu adalah perkara yang sangat vital di budidaya alpukat, karena dari pruning lah pohon tersebut akan menjadi kuat, menjadi sehat, dan mampu menyiapkan tempat untuk timbulnya bunga dan buah. Kita lihat R1 ini yang sekarang sedang pentil, ini ada di ujung-ujung daun, di ujung-ujung ranting, dan ini buahnya rupanya susul menyusul. Nah, seperti ini kita lihat, inilah batang utama kita, batang primer, batang sekunder. Nah, batang-batang seperti inilah yang kemudian nanti harus kita buang. Ini kita harus buang, tapi karena ada buah kita tahan, kita buang. Ini batang ini di depan menghalangi cahaya masuk, kita buang. Ini batang double di sini kita buang. Terus ke atas. Ya, kita menjaga agar batang primer tidak terganggu, tidak ternaungi, batang sekunder bertumbuh ke samping, bukan ke dalam. Ini yang salah. Kenapa kita biarkan? Karena ada buahnya, dan buah ini pentil dari 4 bulan yang lalu, sehingga kita tahan untuk tidak kita pruning. So, demikian, mudah-mudahan kalian semakin yakin tentang pola pruning yang kita berikan. Dan kebun alpukat kami ini varietas Rifai R1 yang di blok ini. Nanti masih ada lagi yang lain, Lilin, Joseph, banyak varietas, dan kita masih uji cobakan mana yang terbaik dan mana yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, secara keseluruhan pohon ini sudah oke. Pruning sudah berjalan, fotosintesa sudah oke, tinggal perawatan daun seperti karat daun, ulat, dan yang lain-lain. Itu yang tinggal satu yang kurang. Apa? Perawatan buah terhadap lalat buah. Nah, kok saya bingung ya. Nah, ini tinggal ini PR-nya. Kalau kita sudah mampu membuahkan dengan baik, merawat batang dengan baik, mampu menyiapkan tempat untuk pembungaan, terus nanti timbul buah. Nah, tinggal bagaimana kita merawat pohon-pohon ini berbuah dan buahnya maksimal, tidak rontok, tidak pecah, tidak terkena lalat buah. So, demikian dari Bang Thoyib. Semangat untuk mengembangkan alpukat di Indonesia. Cari alpukat terbaik hanya di Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.